Nah, halo semua, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, diharapkan setelah kita mempelajari ketimpangan sosial ini, ada hal yang dapat kalian dapatkan baik dari ilmu maupun nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketimpangan sosial itu sendiri dapat kalian lihat sendiri itu seperti di gambar. Nah, itu bagaimana seorang anak itu yang di pemukiman kumuh itu dia melihat melihat bagaimana pemukiman di mana di seberangnya sana itu ada tempat-tempat tinggal yang berlantai tinggi yang lebih mewah, istilahnya lebih bersih, lebih higienis atau lebih lebih layak untuk ditinggali daripada tempat tinggalnya. Misalnya seperti itu ketimpangan sosial. Lalu ada gambar sekolah. Nah, sekolah yang masih berdindingkan kayu dan berpapan tulis kecil dan tidak semua anaknya mempunyai seragam yang lengkap. Nah, dibandingkan dengan kita yang mungkin di sekolah-sekolah sudah mempunyai gedung yang sekolah yang bagus, cukup lengkap fasilitasnya, dan mempunyai seragam sekolah yang lengkap. Nah, seperti itu. Nah, setelah mempelajari bab ini tentang ketimpangan sosial, kalian diharapkan dapat apa? Dapat menunjukkan rasa empati kalian terhadap ketimpangan sosial di masyarakat dan mendorong untuk berpartisipasi dalam mengatasinya. Lalu apalagi menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Nah, ketimpangan sosial ini akibat adanya perubahan sosial dari globalisasi. Lalu mengolah hasil kajian. Nah, dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, jadi mengapa terjadi ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial itu kita harus tahu dulu itu adalah diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak atau gap yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi ataupun budaya. Nah, jadi ketimpangan sosial itu memperlihatkan dengan jelas jarak di antara golongan dalam masyarakat berdasarkan kualitas hidupnya. Nah, ketimpangan sosial itu dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang menghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia. Nah, beberapa ilmu sosial itu menyebutkan atau mengkaji tentang ketimpangan sosial ini. Itu selain sosiologi itu ada ilmu sosial lain seperti ekonomi, geografi, dan antropologi. Nah, jadi bagaimana bisa terjadi itu karena ada jarak. Nah, baik itu dari status sosial yang berbeda, misal status sosial si A dan B itu jauh jaraknya. Lalu ekonomi kelompok A dan kelompok B itu jauh kalau dibandingkan, lalu budaya A dan B itu mempunyai perbedaan yang jauh. Nah, itu disebut timpang atau mempunyai jarak, tidak seimbang istilahnya. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi ketimpangan sosial ini? Nah, ketimpangan sosial itu dapat dipengaruhi oleh misalnya perbedaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan segala hal yang berasal dari alam dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidup manusia. Nah, sumber daya alam itu kan tidak tersebar merata setiap daerah. Misalnya masing-masing daerah itu memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, misalnya daerah A, dia memiliki sumber dayanya apa? Daerah B, sumber dayanya apa? Nah, lebih menguntungkan sumber daya mana, istilahnya memiliki nilai jual lebih yang mana. Nah, itu akan menyebabkan ketimpangan. Jadi, kepemilikan sumber daya dan ini lagi kemampuan suatu daerah untuk memanfaatkannya, mendorong proses pembangunan yang berbeda. Kemajuan satu daerah jika tidak diikuti daerah lain akan mewujudkan ketimpangan. Nah, misalnya daerah A dapat sumber daya yang mempunyai nilai jual tinggi dan mereka dapat memanfaatkannya, maka mereka akan lebih sejahtera. Misal dibanding kelompok B yang memiliki sedikit sumber daya dan tidak mampu mengolahnya. Nah, itu akan timpang, tidak seimbang dari sumber daya. Lalu ada lagi yang namanya dari faktornya yang lain itu akibat dari letak dan kondisi geografis. Nah, Indonesia itu kan di posisi silang. Samudra Pasifik, Samudra India, benua Australia, dan benua Asia. Jadi letak geografis merupakan letak suatu negara atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, dan kondisi geografis merupakan kondisi suatu daerah meliputi dataran tinggi, rendah, lembah, dan penggunungan.
Nah, jadi Indonesia itu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, jadi daerah Indonesia itu jadi sering dijadikan persinggahan dalam lalu lintas perdagangan dunia, sehingga akan memberikan keuntungan bagi daerah yang dijadikan persinggahan tersebut. Nah, jadi ada dari negara lain misalnya mau berdagang, tidak singgah di Indonesia, lalu misalnya eh, singgah ke Indonesia, misalnya mereka bisa wisata, bisa untuk misalnya paling tidak nyewa penginapan, makan minum dan segalanya untuk beristirahat sementara, lalu sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka. Nah, itu akan menambah keuntungan daerah yang mendapat tempat persinggahan. Nah, jadi kemudian penduduk di dataran rendah itu lebih mudah membangun infrastruktur. Nah, dan dikembangkan untuk lahan membangun dan dikembangkan untuk lahan pertanian dan perindustrian. Sedangkan penduduk di dataran tinggi yang memiliki bentang alam yang menanjak dan tidak semua lahan bisa digunakan untuk kegiatan pertanian akan menjadi kendala perkembangan suatu daerah. Nah, daerah-daerah yang baik untuk untuk dibangunnya infrastruktur, untuk kegiatan industri, untuk pertanian. Nah, itu akan menyebabkan daerah tersebut cepat berkembang daripada daerah-daerah yang mempunyai dataran yang tidak cocok untuk membangun pabrik atau industri segalanya, tidak cocok untuk bertani, misalnya seperti itu akan memiliki ketertinggalan dalam pembangunan. Nah, seperti itu. Jadi faktor lainnya itu adalah faktor globalisasi. Nah, dari globalisasi itu merupakan proses peningkatan hubungan saling ketergantungan masyarakat dunia. Nah, jadi segala hal yang terjadi di suatu negara dapat memberikan pengaruh terhadap negara lain. Nah, salah satu dampak globalisasi adalah krisis global. Nah, krisis global itu misalnya suatu negara mengalami krisis akan berdampak kepada negara-negara lain, misalnya seperti itu. Karena mereka saling terhubung. Itu globalisasi, ada peningkatan saling ketergantungan antar masyarakat dunia. Jadi negara yang menyikapi secara bijak globalisasi akan merasakan manfaatnya dan kemajuan. Sedangkan negara yang tidak mampu memanfaatkan pengaruh globalisasi, nah mereka akan kehilangan berbagai kesempatan. Peluang yang ditawarkan oleh globalisasi bahkan mengalami ketertinggalan. Nah, jadi kalau negaranya tidak dapat menyikapi dengan baik, tidak selektif, nah, tidak, jadi mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Nah, itu jadi timpang istilahnya. Negara A lebih sejahtera daripada negara B. Nah, karena negara A dapat menyikapi globalisasi dengan baik, memanfaatkannya, sedangkan negara B tidak mampu memanfaatkannya dan tertinggal dari negara lain. Nah, bisa seperti itu. Itu namanya timpang. Negara A dan B terdapat ketimpangan, misalnya seperti itu. Lalu apalagi yang mempengaruhi ketimpangan sosial itu adalah kebijakan publik. Nah, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Nah, jadi pemerintah ini mengambil keputusan yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat. Jadi, walaupun mereka membuat keputusan yang baik, pasti tidak semua sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, semua lapisan masyarakat mungkin ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, seperti itu. Ini disebut ketimpangan. Nah, contohnya, kebijakan pengurangan BBM bersubsidi oleh karena minyak mentah dunia sedang fluktuatif. Nah, fluktuatif. Lalu kebijakan diambil dengan dasar tidak dimungkinkan untuk merubah harga dengan tiba-tiba yang berdampak pada ketidakpastian harga barang dan atau jasa berbagai kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah membuat selisih waktu demi menghindari ketidakpastian harga barang tersebut. Nah, walaupun sudah diturunkan BBM, belum tentu terjadi penurunan harga sembako sehingga ketimpangan dapat terjadi. Nah, misalnya dari itu ya, dari kebijakan publik. Nah, faktor yang mempengaruhi lainnya itu adalah perbedaan kondisi demografis. Nah, apa sih kondisi demografis? Kondisi demografis itu adalah tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat usia, pendidikan, kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala aspek terkait kependudukan. Nah, masing-masing daerah memiliki kondisi demografis yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi demografis menyebabkan produktivitas masyarakat setiap daerah berbeda-beda. Nah, misalnya daerah ini memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi, itu misalnya dan usia produktif istilahnya. Itu memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Sebaliknya, misalnya ada suatu daerah yang kualitas penduduknya itu misalnya rendah, tingkat pendidikannya rendah,
lalu ang- lalu apa penduduk dengan usia produktif sedikit itu akan menyebabkan produktivitas itu berbeda. Nah, daerah-daerah yang A dan daerah B itu akan terjadi ketimpangan atau perbedaan jarak yang jauh. Nah, itu sebaliknya, misalnya kualitas penduduknya semakin baik, usia produktifnya banyak, misalnya dari kondisi ketenagakerjaannya itu lebih banyak ahli, itu akan lebih sejahtera dibandingkan daerah-daerah yang penduduknya misalnya mungkin pendidikan yang rendah dan kurang punya keahlian. Nah, misal seperti itu ataupun juga kurang orang-orang atau penduduknya kurang 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 ini memiliki penduduk usia produktif. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi apalagi faktor yang lainnya itu ada internal individu atau interkelompok. Jadi sikap dan tindakan individu atau kelompok itu sendiri dalam menyikapi suatu hal. Nah, contohnya misalnya bersedia atau tidaknya masyarakat menerima suatu perubahan dipengaruhi keinginannya untuk berubah. Nah, itu lagi dari dalam dirinya sendiri ingin melakukan perubahan yang lebih baik atau tidak. Nah, itu internalnya. Nah, jadi bentuk ketimpangan sosial itu bisa dilihat dari bidang ekonomi, nah, dari segi ekonomi, dari segi bidang kesehatan, lalu pendidikan dan budaya. Nah, dari ekonomi mungkin kesejahteraannya lebih baik, yang ini tidak baik, yang satunya lagi misalnya dapat mengakses fasilitas kesehatan lebih baik, dapat bisa berobat dengan baik, menjaga kesehatannya, yang mungkin satunya tidak dapat berobat dan sebagainya. Nah, itu ketimpangan di bidang kesehatan. Lalu ketimpangan di bidang pendidikan, misalnya yang satunya dapat bersekolah sampai perguruan tinggi dan kuliah-kuliah terus, misalnya yang satunya lagi tidak mampu melanjutkan sekolah karena misalnya tidak mampu biaya atau memang daerah tersebut tidak ada sekolah yang misalnya mendukung sampai perguruan tinggi, nah seperti itu. Nah, lalu budaya yang berbeda-beda itu bentuk-bentuk ketimpangan. Nah, ini ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Ketimpangan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi manusia tidak bisa memilih lahir di keluarga golongan kaya atau miskin, tetapi manusia dibekali akal, pikiran, kecerdasan, semangat, dan kerja keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, itu deh. Lalu ada lagi bentuk ketimpangan lainnya itu ketimpangan pemilik modal dan buruh. Nah, ketimpangan dalam bentuk jaminan upah yang diterima oleh buruh. Nah, ada namanya UMR atau upah minimum regional. Nah, itu berbeda-beda setiap daerah sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, dan kebutuhan hidup. Nah, jadi ketimpangan terjadi jika pemilik modal memberikan upah di bawah UMR. Nah, jadi dikasih upah minimumnya segini. Nah, kalau misalnya tidak sampai upah minimum, malah istilahnya kebutuhan minimal saja tidak dapat terpenuhi. Nah, misalnya gimana lagi kita bandingkan dengan yang sudah di atas UMR gitu. Jadi di mana beban kerja tidak sebanding dengan upah yang didapatkan. Nah, itu ketimpangan juga namanya. Di mana hasil dengan dikerjakan itu jauh jaraknya. Jadi pemilik modal semakin dapat banyak keuntungan sedangkan buruhnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Nah, itu ketimpangan dari pemilik modal dan buruh. Lalu bentuk ketimpangan lainnya adalah ketimpangan pembangunan. Nah, perbedaan laju pembangunan yang berbeda antara wilayah menyebabkan ketimpangan. Nah, suatu daerah dapat menikmati air bersih setiap hari melalui PDAM. Nah, sedangkan wilayah lainnya masih kesulitan dalam mencukupi kebutuhan air bersih. Nah, itu misalnya dari segi pembangunan, misalnya dari pembangunan bagian mendistribusikan air bersih. Lalu ketimpangan dalam kesempatan. Nah, ketimpangan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbeda-beda tiap daerahnya. Jadi, sektor pendidikan dapat dilihat dari perbedaan teknologi dan pembaruan ilmu pengetahuan, infrastruktur pembangunan, ketersediaan tenaga pengajar, dan biaya untuk bersekolah yang semakin meningkat. Sektor kesehatan dapat dilihat dari apa? Dari perbedaan biaya pengobatan, infrastruktur yang memadai untuk melayani dan kurangnya tenaga medis. Nah, makanya misalnya suatu daerah ini misalnya hanya dapat menangani penyakit ini. Nah, kalau misalnya mau ditangani harus ke daerah lain yang mempunyai fasilitas yang lebih baik. Nah, itu namanya timpang. Nah, perbedaan. Lalu apalagi bentuk ketimpangan sosial lainnya itu ketimpangan budaya lokal dan global. Jadi ketidaksepadanan budaya yang dianut oleh masyarakat yang diakibatkan oleh budaya luar yang masuk tidak dapat diterima dengan selektif. Nah, jadi budaya yang populer
ingin generasi bangsa mengkonsumsi dan mengikutinya. Jadi budaya baru yang diikuti dan disenangi oleh dunia disebut budaya populer. Nah, jadi gimana sih kita melihat budaya populer itu atau pop culture? Itu yang pertama, itu menjadi tren dan disukai banyak orang. Nah, apakah budaya ini disukai atau menjadi tren? Nah, itu indikator pertama. Indikator kedua yaitu kesamaan bentuk diikuti banyak peniru untuk mengikuti jejak kesuksesan. Lalu adaptabilitas yaitu mudah dinikmati halayak. Nah, lalu ada apa lagi? Durabilitas, memiliki ketahanan waktu yang lama. Profitabilitas yaitu menghasilkan keuntungan yang besar bagi industri yang mendukungnya. Nah, nah ini adalah potret ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Nah, jadi di suatu daerah mungkin penduduknya hanya misalnya dari satu daerah untuk mengakses pendidikan atau untuk pergi ke sekolah mungkin dapat melewati jalan yang aman dan enak dilalui bisa pakai kendaraan. Nah, sementara di daerah lainnya mereka harus bertaruh nyawa misalnya menyeberangi sungai itu harus dengan jembatan yang sudah mau putus itu. Nah, itu ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Nah, jadi dampak positif ketimpangan sosial apa? Yang pertama itu mendorong wilayah lain yang tertinggal untuk dapat bersaing. Nah, itu dampaknya. Lalu meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat. Itulah dampak positifnya. Lalu dampak negatifnya itu banyak sekali. Yang pertama itu terjadinya diskriminasi. Terjadinya pembedaan secara langsung antara dan tahu tidak langsung terhadap golongan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu. Nah, misalnya dibeda-bedakan. Misalnya dia dari golongan yang ini nih lebih dilayani dibandingkan golongan yang ini, misalnya seperti itu. Lalu ada kecemburuan sosial. Munculnya perasaan kurang senang dari suatu golongan karena adanya perlakuan yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena perbedaan yang didapatkan itu dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Lalu ada apa lagi? Lalu adanya monopoli kekuasaan. Masyarakat yang menjadi objek ketimpangan dikuasai oleh suatu kelompok dan mengarah kepada tindakan eksploitasi. Tindakan eksploitasi membuat masyarakat tidak mampu lepas dari lingkaran kemiskinan. Lalu ada dampak lainnya apa? Konflik sosial. Jadi perbedaan antara individu atau kelompok yang memiliki jarak berbeda dalam kualitas hidup oleh karena mendapat perlakuan yang berbeda-beda memicu timbulnya konflik. Nah, misal kamu diperlakukan berbeda dengan temanmu, misal kamu diperlakukan tidak baik, lalu temanmu diperlakukan sangat baik. Nah, pasti kamu akan memicu kecemburuan, lalu memicu konflik, pertentangan. Jadi bagaimana sih mengatasinya ketimpangan sosial itu? Sudah kita jelaskan dari panjang lebar bentuknya seperti apa dan dampak buruk-buruknya. Lalu yang pertama, kita dapat memperbaiki kualitas penduduknya, dimulai dari kualitas pendidikan, fasilitas, dan pelayanan kesehatan. Serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat seperti lewat apa? Sosialisasi. Kita latih masyarakatnya supaya lebih baik lagi kualitasnya. Supaya kualitasnya sudah baik, mereka dapat bersaing. Nah, di era globalisasi ini yang tentunya sangat banyak. Lalu apalagi lalu mobilitas geografis atau lateral, yakni perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain. Lalu menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, meminimalisir hingga memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum. Nah, jadi untuk kita membahas tentang ketimpangan sosial, masih banyak yang perlu dibahas dan kalian baca lagi dari sumber-sumber lainnya. Untuk video pembelajaran sosiologi hari ini sampai di sini. Ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya melalui kolom komentar ataupun langsung. Terima kasih.